Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Aisyah sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di Bedah Editorial Majalah Suara Aisyah edisi Maret tahun 2021. Hari ini saya tidak sendiri, tentu saja dengan Ibu Dr. Trihastuti Nur Rohimah MSI. Beliau adalah Dewan Redaksi Majalah Suara Aisyah. Assalamualaikum ya. Ibu. Waalaikumsalam Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pembaca setia Suara Aisyah, dan saya harapkan juga pembaca setia websitenya Suara Aisyah, begitu, karena sangat bagus sekali ya konten atau isi-isinya, dan juga tentu saja seluruh sahabat Aisyah di mana saja berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, Ibu juga sehat ya, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, mungkin saya bisa tunjukkan terlebih dahulu edisi terbaru majalah kita ya Bu ya. Ini adalah mengangkat tema incest mengancam keluarga ya Bu ya. Untuk edisi bulan Maret ini, kalau sahabat Aisyah belum memiliki, bisa segera menghubungi redaksi majalah Suara Aisyah. Kita akan membahas topik yang diangkat untuk edisi Maret ini dengan Ibu Tri. Mungkin Ibu sebelum dimulai bisa disampaikan dulu apa sih alasan dari redaksi Suara Aisyah mengangkat tema ini? Sahabat Aisyah, memang pertama kenapa gambar cover majalah ini juga berwajah suram dan hitam. Warnanya ini sebenarnya juga menunjukkan kedukaan gitu ya, kedukaan bahwa kasus incest di Indonesia itu juga masih lumayan banyak begitu ya. Nah, penelitian yang dilaporkan di banyak Women Crisis Center seperti tadi juga kalau dibaca di sini, Women Crisis Center di Bengkulu gitu ya, dalam 1 tahun itu menerima pengaduan hampir 40-an gitu kan. Ini cukup banyak sekali ya di sebuah provinsi gitu. Bahkan juga lembaga negara Komnas Perempuan juga menerima aduan mencatat banyak tentang kasus-kasus incest. Itu juga masih cukup banyak, khususnya pada tahun 2019 ya, seperti itu. Itu saya kira juga menjadi potret yang buram bagi penegakan dan pemenuhan hak-hak perempuan seperti itu, dan khususnya adalah hak-hak anak-anak ya, karena kasus incest ini banyak terjadi pada anak-anak yang di usia juga di bawah 18 tahun seperti itu. Jadi selain pada perempuan dewasa, ada tadi yang di dalam catatan itu di rentang usia sampai 30-an, tapi banyak juga yang di bawah usia 18 tahun, bahkan di bawah 10 tahun. Ini kan sangat memprihatinkan kita dan membuat tentu saja perasaan kita sangat teraduk-aduk begitu ya. Nah, jadi inilah mengapa Suara Aisyah pada edisi Maret 2021 ini mengambil topik atau tema incest ya, karena memang situasi ini masih sangat memprihatinkan sekali, dan terus ini bagian dari kita mengedukasi kepada publik ya. Semoga dengan membaca majalah Suara Aisyah ini kita kemudian menjadi aware, menyampaikan kepada masyarakat luas, kemudian juga menjadi kesadaran semua gitu ya, bagi warga masyarakat, bagi keluarga-keluarga, bahwa ini adalah sebuah ancaman yang sangat membahayakan bagi masa depan anak-anak kita. Seperti itu. Masih menjadi PR besar ya Bu ya, untuk kasus incest ini. Oleh karena itu kita mengangkat tema ini untuk mengawarekan sahabat Aisyah di rumah ya Bu ya. Nah, lebih lanjut mungkin Ibu bisa menyampaikan juga atau menjelaskan seperti apa definisi dari incest ini Bu ke sahabat Aisyah. Incest gitu, ini adalah terkait dengan hubungan, nggak apa-apa ya, kita semua sudah sudah dewasa seperti itu. Jadi adalah kalau orang bilang itu hubungan seksual, persetubuhan gitu ya. Tetapi yang dilakukan gitu ya, dilakukan oleh mereka yang masih ada pertalian darah ya, atau ya pertalian darah seperti itu, maupun dalam ikatan perkawinan seperti itu. Jadi itu adalah incest seperti itu, incest gitu. Dah kan kalau nanti sahabat-sahabat Aisyah dan juga seluruh pembaca Suara Aisyah kalau membaca di sini nanti tulisannya Pak
Muhammad Ihsan juga menjelaskan bahwa kalau di dalam bahasa Arab sendiri, tadi kan dalam terminologi yang sangat umum kalau kita lihat dari kamus-kamus ya, dari kamus-kamus. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam bahasa Arab sendiri, itu dikenal nama kishan al-maharim atau sifah al-qurbo atau zina al-maharim. Jadi sudah dianggap sebagai sebuah perzinaan dan itu adalah haram seperti itu. Itu kalau kita melihat pada terminologi bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa yang umum, sekali lagi dalam bahasa-bahasa yang kita mengenal di hukum, bahasa hukum, kemudian juga bahasa kamus-kamus, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu adalah persetubuhan, kemudian atau itu tadi hubungan seksual yang dilakukan dalam konteks masih dalam hubungan darah, sedarah begitu ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan dalam bahasa Arab itu zina al-maharim ya Bu ya. Iya. Berarti ini hitungannya zina dan jelas saja haram ya Bu ya. Iya, Mungkin iya. bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa muncul larangan dari agama Islam untuk insest ini Bu? Oh iya, iya. Jadi sebenarnya kalau dari seluruh hukum gitu ya, dari seluruh hukum apapun, baik hukum positif maupun hukum agama, bahkan hukum adat sebenarnya di Indonesia itu hampir semuanya melarang gitu ya, melarang terjadinya insest ini ya, insest atau persetubuhan atau hubungan seksual yang bertalian darah seperti itu. Nah, mengapa ini dilarang seperti itu? Ada banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi, yang kemudian kenapa kemudian itu dilarang. Bahkan sebenarnya secara eksplisit di dalam Islam sendiri kalau kita membaca surat An-Nisa ayat 23 ya, itu sudah sangat jelas sekali menunjukkan kalau siapa-siapa di dalam keluarga itu atau siapa-siapa yang boleh dinikahi. Artinya kalau menikah itu kan melakukan hubungan seksual ya, seperti itu sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat 23 jelas sekali. Misalnya di sini atas ibumu, kemudian anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, kemudian saudara perempuan sepersusuan, kemudian ibu-ibu istrimu atau mertua, kemudian anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, seperti itu. Jadi mungkin perkawinan di mana istrinya membawa anak itu, kemudian anak dari istrinya atau anak tiri itu juga menjadi larangan ya, seperti itu. Kemudian juga tetapi kalau belum bercampur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan maka tidak berdosa kamu mengawinnya. Tapi kalau dalam masih ikatan perkawinan itu dilarang dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, seperti itu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Artinya ketika ayat ini belum muncul, seperti itu ya. Nah, di dalam Islam sendiri itu sangat melarang, kita sudah jelas di dalam surat An-Nisa ayat 23. Nah, mengapa itu terjadi? Kan dari sisi kesehatan nanti juga bisa dibaca secara lebih mendalam gitu ya di dalam majalah Suara Aisyah ini, karena memang dikupas secara sangat komprehensif sekali. Itu karena juga bersatunya kromosom ya, karena persatuan dekat sekali darahnya gitu ya, nasabnya seperti itu, maka kemudian juga akan berdampak pada kesehatan. Biasanya misalnya ada yang schizophrenia seperti itu, kemudian maaf kita menyebutnya apa ya, mungkin mentalnya mengalami bukan disabilitas ya, dari sisi mental seperti itu juga karena salah satu dampak dari insest. Nah, kemudian juga kalau misalnya terjadi konflik itu dalam aturan ya, kenapa juga dilarang kalau misalnya terjadi selain dari sisi kesehatan, kalau nanti terjadi konflik juga dalam keluarga itu akan menimbulkan perpecahan yang sangat luar biasa. Bahkan sebenarnya juga tidak hanya dalam keluarga juga ya, kasus misalnya di Bengkulu nanti bisa juga dibaca di sini ya, yang didampingi oleh teman-teman WCC dari Bengkulu gitu. Itu bahkan konflik sosial ya, karena misalnya
dari 2 desa mereka menikah, laki-laki dan perempuan, kemudian laki-lakinya itu melakukan incest, melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya. Nah itu terjadi, keluarga yang perempuan tidak terima, akhirnya terjadi konflik 2 desa. Nah ini sebenarnya dampaknya sangat luar biasa sekali ya terkait dengan incest ini gitu. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan hukum-hukum atau ketentuan yang jelas ya Bu ya dari sisi agama. Dari hukum kita sendiri tadi Ibu bilang hukum positif juga sudah jelas melarang ya Bu ya? Iya betul sekali ya. Jadi hukum positif itu seperti misalnya di KUHP ya, KUHP yang sekarang saya kira juga rancangan KUHP kita perlu menegaskan kembali gitu. Di dalam KUHP juga dilarang, kemudian juga di dalam Undang-Undang Perkawinan ya, di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya, Undang-Undang Perkawinan kita itu juga secara eksplisit gitu memberikan rambu-rambu seperti juga dalam Al-Quran tadi, memberikan rambu-rambu siapa-siapa yang tidak boleh dikawini ya, tidak boleh dinikahi seperti itu. Kemudian juga dalam kompilasi hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam atau KHI juga secara eksplisit menjelaskan siapa orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, apalagi kalau itu nanti juga di Undang-Undang PKDRT. Nah, kalau sudah menyangkut anak-anak juga Undang-Undang Perlindungan Anak juga sangat melarang itu. Bahkan nanti juga tentu ini adalah tindakan pidana ya kalau apalagi sudah mengenai pada anak-anak. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak undang-undang kita mulai dari Undang-Undang Perkawinan, kemudian kompilasi hukum Islam, KUHP kita, kemudian juga tadi saya sebutkan Mbak Putri. Selain hukum tadi kompilasi hukum Islam sudah, Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang PKDRT, bahkan secara nilai agama tadi juga ya jelas secara eksplisit juga, jadi lengkap. Dan sebenarnya juga di masyarakat kita sendiri pun juga di beberapa budaya atau adat sebenarnya juga banyak mewarning, melarang untuk melakukannya seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya Bu, mengapa kasus incest ini tetap meningkat? Padahal hukum positif kita sudah jelas mengatur, bahkan dari agama juga sudah jelas ketentuannya. Tapi mengapa tetap kasus ini menjadi perhatian? Iya, masih ada saja ya, meskipun sudah banyak hukum-hukum baik hukum positif, hukum agama maupun nilai-nilai sosial kita memberikan sanksi seperti itu, tetapi kenapa masih ada? Ada beberapa faktor atau hal gitu ya Mbak Putri dan juga sahabat Aisyah ya, para pembaca suara Aisyah dimanapun berada. Yang pertama juga mungkin saya bisa menyebutnya dari ini ada banyak faktor, misalnya tadi faktor ekonomi ya, faktor ekonomi, kemiskinan itu juga berdampak kepada ini ya, kasus-kasus incest yang ada gitu kan. Seringkali juga faktor rumah yang misalnya sangat sempit sekali itu juga menjadi salah satu faktor. Kemudian yang kedua, kemiskinan tadi ya, yang kedua adalah juga faktor relasi yang tidak setara ya, relasi kuasa yang tidak setara antara bapak dengan anak, bapak dengan keponakan, kakek dengan keponakan, atau mungkin juga kakek mungkin juga atau menantu, kemudian juga antara kakak dengan adiknya. Relasi-relasi yang tidak setara itu sendiri juga menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor bagi masih adanya ini, karena dianggap dianggap bahwa dia sudah karena merasa dia objek ya, mau dijadikan objek seks seperti itu, langsung saja kemudian melakukan itu. Nah, kemudian juga faktor yang lain adalah penting sekali untuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam keluarga ya, di mana laki-laki, bapak, kakek, paman itu kan harusnya memberikan perlindungan kepada dan bertanggung jawab penuh untuk melindungi, memberikan kesejahteraan pada, tadi kan seringkali dianggap orang-orang yang sebenarnya lemah ya, lemah itu ya karena dia secara relasi kuasa lebih lemah dibandingkan dengan tadi bapak, kakek, paman, seperti itu kan harusnya melindungi. Nah, untuk terus-menerus mengedukasi bahwa ada tanggung jawab besar, ada kewajiban besar untuk memberikan kesejahteraan, melindungi mereka, itu saya kira edukasi tentang hak dan kewajiban inilah yang terus-menerus diberikan pada keluarga-keluarga. Yang lainnya adalah juga
pendidikan untuk kesehatan reproduksi ya. Penting bagi kita semua, pada anak-anak perempuan juga pada laki-laki juga ya. Mana sih daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh disentuh, itu kan harus mulai ini. Dan juga kesadaran untuk menyampaikan, jangan menyimpan gitu. Nah, karena rata-rata incest yang terjadi dalam keluarga itu kan dianggap aib keluarga, sehingga seringkali dilaporkan kalau sudah terjadi kehamilan atau sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini harus membuka ruang-ruang untuk ada konseling, ada pelayanan yang dekat dengan masyarakat seperti itu, karena memang dampaknya juga sangat luar biasa sekali. Kemudian juga faktor ini ya, mungkin pembelajaran juga bagi kita semua untuk melakukan edukasi kepada publik, bahwa mungkin ada yang tidak paham bahwa incest itu berdampak sangat, itu tadi punya dampak yang luar biasa, baik dari psikologis adalah trauma yang sangat luar biasa, kemudian dampak kehamilan, kesehatan, terus bisa hamil, kemudian juga dampak kesehatan kalau sampai terjadi kehamilan ya, kemudian juga selain trauma yang sangat luar biasa, mungkin juga bisa jadi kematian ya, karena orang kemudian stres, bunuh diri dan sebagainya. Seperti itu juga dampak konflik yang sangat luar biasa. Tadi itu juga harus diedukasi kepada masyarakat luas. Kemudian juga pentingnya kalau di kita itu sebenarnya kan ada ajaran ya dalam Rasul juga sudah menyampaikan ya, kalau riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasul, Bukhari itu juga mengatakan kalau misalnya anak-anak pada umur 10 tahun gitu kan, itu kan harus dipisahkan tidurnya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian juga adab ketika misalnya memasuki kamar orang tua itu juga harus mengetok pintu dulu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi juga harus menjadi pemahaman, edukasi, salah satu strategi untuk mencegah incest ya. Itu beberapa hal dan faktor ya Mbak Putri, kenapa kemudian masih banyak terjadi kasus-kasus incest di masyarakat, sementara dari sisi hukum yaitu sudah semua perangkat hukumnya sudah ada. Begitu Mbak Putri ya. Ya, ini masih menjadi PR kita semua karena penyebabnya sangat kompleks sekali ya. Betul, betul. Ya. Nah, kalau kita mungkin Ibu sebagai orang luar yang mengetahui ada kejadian incest tersebut, apa yang bisa kita lakukan Ibu, dan bentuk pendampingan apa saja yang mungkin bisa diterima oleh si korban ini Bu? Iya, betul, betul. Memang yang pertama adalah konseling menjadi sangat penting sekali ya. Karena konseling ya, karena kan jelas orang akan mengalami traumatik yang sangat luar biasa, terutama ini gini sebelumnya, karena kalau yang dimaksud dengan incest itu kan bisa suka sama suka, bisa rata-rata, tapi sebagian besar kan karena kasus perkosaan ya, paksaan seperti itu. Nah, ini kan akan terjadi trauma yang sangat luar biasa sekali, apalagi itu dilakukan oleh keluarganya sendiri seperti itu. Nah, kita memang harus menyampaikan untuk kemudian speak up, mulai berani berbicara dan menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa itu bukan aib yang kemudian orang harus menjauhi dan sebagainya. Justru mereka korban-korban ini kemudian harus didekati, didampingi gitu ya. Jadi konseling itu jadi sangat penting sekali. Paling tidak kemudian orang menjadi tidak sangat trauma sekali bahwa mereka punya teman, mereka itu tidak sendiri seperti itu. Ada orang yang tempat bersandar seperti itu ya. Jadi konseling, kemudian juga pendampingan. Karena kan tidak cukup di konseling dan setelah itu pergi gitu ya, tapi kemudian pendampingan juga menjadi sangat penting sekali. Nah, bisa jadi adalah juga pendampingan ekonomi ya. Kalau misalnya korban itu kemudian dia hamil, punya anak, nah kemudian juga perlu misalnya pendampingan dari sisi kesehatan ya. Kalau misalnya karena seringkali kalau misalnya sudah ketahuan hamilnya besar, itu kan kalau mau digugurkan juga berisiko. Nah, ini juga harus kita dekatkan dengan tenaga-tenaga medis yang memang punya pengalaman secara medis ini harus seperti apa, kan seperti itu ya. Nah, banyak faktor, mungkin juga pendampingan dari sisi agama, tetapi dengan catatan memang dan tidak menjudgment ya, tidak menghakimi karena kamu salah begini, karena dia adalah korban yang harus terus-menerus dikuatkan seperti itu. Jadi memang tadi pendampingan secara psikologis, kemudian tadi pendampingan secara hukum kalau misalnya
kita harus membawa ke ranah hukum, karena semuanya ini tindakan kriminal ya, tindakan kriminal. Jadi memang kemudian dibawa ke ranah hukum, maka pendampingan hukum juga menjadi penting. Itu saya kira Mbak Putri dan juga sahabat-sahabat Aisyah ya, pembaca suara Aisyah yang mendengarkan perbincangan kepada siang hari ini. Ya. Mungkin terakhir nih Bu, bisa Bu Tri sampaikan pesan-pesan kepada sahabat Aisyah di rumah, bagaimana sih kita bisa menjaga keluarga kita agar terhindar dari kemungkinan terjadinya insest ini di dalam keluarga kita sendiri, Bu? Jelas ini adalah penting sekali untuk kita menjaga anak-anak kita gitu ya. Para bapak-bapak juga, saya kira juga para remaja-remaja laki-laki gitu ya, semua penting untuk melakukannya. Bahwa bagaimana sih cara kita menjaga keluarga, ya kita harus mulai dari edukasi tadi, misalnya memberitahu kepada anak-anak kita, sekali lagi misalnya pembelajaran tentang kesehatan reproduksi tadi penting, menghargai tubuh, bagaimana siapa-siapa yang boleh menyentuh tubuh kita, itu juga menjadi sangat penting sekali. Misalnya tadi pembelajaran kesehatan reproduksi, kemudian juga tadi adab-adab yang sebenarnya juga sudah diajarkan di dalam ajaran agama kita. Misalnya kalau dengan keluarga masuk ke kamar orang tua harus ketok pintu dulu, kemudian tadi juga kapan harus tidurnya tidak boleh bersama-sama, terpisah, seperti itu juga menjadi pembelajaran-pembelajaran yang sangat penting sekali. Termasuk juga ini tadi ya, mempelajari tentang hukum-hukum itu juga sangat penting sekali. Itu saya kira, dan jelas ajaran agama kita sudah melarang, bahkan tadi dikatakan itu sebagai sebuah perzinaan, sebuah tindakan yang haram untuk dilakukan ya, insest seperti itu. Jadi itu saya kira banyak hal yang masih kita ingatkan kepada tetangga kita semua ya, kita semua gitu, untuk kemudian waspada bahwa insest ini adalah membahayakan dan juga akan membawa masa depan yang suram bagi anak-anak kita, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Putri untuk waktunya dan penjelasannya. Sahabat Aisyah, semoga apa yang disampaikan Putri ini bisa membuka wawasan kita semua, dan jangan lupa juga kalau masih penasaran dengan bahasan kita, bisa menyaksikan lebih lengkapnya di majalah Suara Aisyah edisi bulan Maret ini. Semua dibahas ya Bu, mulai dari hukum agama, hukum positif, kemudian juga bagaimana pendampingan terhadap korban, semua bisa disimak di majalah kita edisi hari ini. Dan kalau mau menyaksikan ulang perbincangan kita hari ini, bisa menyaksikan di sosial media Aisyah, di Instagram dan Facebook, bisa disimak ulang, dan juga di YouTube Aisyah. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mungkin saya membaca kalimat pendayung dari majalah Suara Aisyah edisi kali ini, bahwa menyalahkan keadaan dan meratapi peristiwa demi peristiwa tentu tidak akan pernah cukup. Perlu pemahaman yang komprehensif dan menjadi PR kita semua untuk meniadakan kembali kejadian insest ini ya Bu ya. Untuk masa depan anak-anak perempuan dan juga para perempuan Indonesia. Iya, betul. Ya, harus kita semua harus membawa peradaban yang baru ya, yang ramah pada anak-anak perempuan kita. Terima kasih banyak Putri. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih sahabat Aisyah sudah menyimak. Jumpa lagi di edisi Bedah Editorial bulan depan. Jangan lupa dengan tema yang lebih menarik ya Bu ya. Iya, tentang climate change. Climate change yang menjadi isu yang harus kita perhatikan ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi sahabat Aisyah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.